Selama kita masih bernafas, kita terus berbuat baik. Kita terus menolong orang lain, termasuk mengingatkan kesalahan orang lain. Dengan sendirinya, kita akan membantu mereka untuk tidak lagi mengulangi kesalahan. Dan tentu berbalik juga kepada kita juga tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan kita. Semoga kita terus berbuat baik dan semoga kita terus menolong orang lain. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam sehat dan salam damai untuk kita semua. Saat ini saya ada dalam perjalanan dan sebuah terang yang menerangi pikiran saya dalam perjalanan hari ini dengan sebuah kata, cintailah maka kamu akan dicintai. Kemudian saya teringat akan teks kitab suci Injil Lukas bab 6 ayat 38. Pada bagian pertama tertulis, berilah maka kamu akan diberi. Nah, saya ingin menggunakan kata lain dari memberi. Berilah maka kamu akan diberi. Saya bisa menggunakan kata-kata yang lain. Cintailah maka kamu dicintai. Sayangilah maka kamu akan disayangi. Ampunilah maka kamu akan diampuni. Dan saya memperluas lagi dengan satu kondisi yang lain. Ketika saya sedang bekerja, saya akan berkata, cintailah pekerjaan. Ketika saya sedang berkarya, saya mengatakan, cintailah karyamu. Kalau dalam perjalanan, maka saya akan berkata, cintailah perjalananmu. Dan semua akan berdamai. Perjalanan akan kembali memberikan sukacita bagi kita. Pekerjaan, karya, pelayanan, semuanya akan berdampak positif dan bercahaya kembali dalam diri kita. Hal itulah yang membuat hati saya itu dalam perjalanan hari ini terpesona. Betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Dia memperbendahara kata, memperbendahara kalimat, dia memperluas dan memperlebar pengertian demi pengertian sehingga membuat kita tersenyum, membuat kita bahagia, membuat kita merasa damai. Lalu kita boleh berkata bahwa ternyata hidup di dalam Tuhan itu sangat mudah, sangat indah. Cukup membiarkan hati yang terbuka di hadapan Dia, maka Dia akan menyapa kita kapan saja, di mana saja, entah di rumah, entah di perjalanan. Dia akan menyapa hati kita seperti pada sore hari ini Dia menyapa saya dengan sebuah terang di dalam pikiran dan di hati saya dengan sebuah kalimat, cintailah maka kamu akan dicintai. Hal ini berawal dari kerinduan saya atau keinginan saya untuk mengupload kegiatan saya seharian beberapa waktu yang lalu di kebun anggrek saat saya membersihkan rumput-rumput di pot-pot bunga tanaman anggrek. Dan di sana ada sesuatu yang saya dapat pelajari dan kita dapat menyaksikan bagaimana pengalaman saya ketika saya ada di taman anggrek. Hanya dengan memandang pekerjaan saya saat itu, hanya dengan memandang rumput-rumput liar di setiap pot-pot bunga anggrek itu, mencabut dan membuang daun-daun yang sudah kering, ada satu pelajaran yang mengajar saya untuk sebuah kehidupan, untuk sebuah pembaharuan, untuk sebuah perubahan hidup. Saudara dan sahabat dapat mengikuti cuplikan kisah ketika saya ada di kebun anggrek, ketika saya bekerja, dan suatu pelajaran baru muncul mengajar saya tentang satu hal yang terjadi sehari-hari. Tetapi pada hari itu, ketika Dia mengajar di dalam hati saya, Dia mengajar dalam pikiran saya, memberikan sebuah kesadaran baru bahwa ternyata segala sesuatu yang ada di depan mata kita
bila kita hadapi dengan cinta. Pekerjaan yang dihadapkan pada kita, bila kita mengerjakannya dengan cinta, maka semua itu kembali mencintai kita, kembali memberkati kita, dan kita akan mengalami kelimpahan kasih Tuhan di dalam hati kita. Teman-teman semua, hari ini sepanjang hari saya bekerja di kebun anggrek. Pekerjaan yang dapat saya lakukan di kebun anggrek setiap kali saya datang ke sini adalah mencabut rumput seperti ini ya, mencabut rumput seperti ini di setiap pot bunga, pot dari bunga anggrek ini. Dan yang paling menarik untuk direnungkan adalah bahwa tanaman-tanaman liar seperti ini itu dia bertumbuh sangat subur dan tentu akan mempengaruhi tanaman anggrek ini. Bila ini tidak dicabut, maka dia juga makanannya pasti dibagi-bagi untuk juga rumput-rumput liar. Nah, ketika saya mencabut rumput-rumput liar ini, kadang-kadang gemes. Sudah dicabut, beberapa hari lagi tumbuh lagi dengan sangat subur. Tidak hanya satu pot, tapi hampir semua pot-pot di pot-pot anggrek ini itu tanaman-tanaman liarnya banyak sekali. Lalu saya akhirnya memberikan sebuah permenungan bahwa di dalam diri kita manusia juga sama seperti tanaman anggrek pada pot yang bersangkutan, bahwa ada hal-hal yang kurang baik, dia akan bertumbuh bersama dengan hal-hal baik dalam diri kita. Hal-hal baik, ya, talenta-talenta kita, kemampuan-kemampuan kita, sifat kita, tutur kata kita, semua yang baik-baik itu dia bertumbuh seiring dengan waktu dan usia kita. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada hal-hal yang buruk, sifat-sifat yang kurang baik, perilaku yang kurang baik, tutur kata yang kurang baik juga tetap akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat itu tidak muncul, tidak berkembang dalam diri kita. Oleh karena itu, sebagaimana kita memberikan perhatian kepada tanaman anggrek ini dengan membersihkan, membuang sampahnya, daun yang kering pun dibuang, tanaman-tanaman liar dicabut dan dibuang di tempat sampah, ya begitupun hidup kita manusia. Kita tidak bisa tinggal diam terhadap hal-hal yang liar, yang kurang baik, baik pikiran yang kurang baik, hati yang kurang baik, tutur kata yang kurang baik, perilaku yang kurang baik. Kita mesti mawas, kita mesti waspada, kita mesti perhatian supaya kita menyadari hal itu juga tumbuh pesat dalam diri kita. Oleh karena itu, kita juga memberikan perhatian untuk pikiran kita, hati kita, tutur kata kita, sikap tingkah laku kita yang buruk, yang kurang baik, ya segera kita tinggalkan. Termasuk yang malas juga, menunda-nunda pekerjaan kita tinggalkan. Itu kan benih-benih yang buruk. Maka yang baik-baik harus tetap kita pelihara, kita rawat. Kalau kita mampu merawat tanaman anggrek ini sedemikian rupa, saya berpikir bahwa saat saya merawat tanaman anggrek ini, saya juga merawat taman hati saya untuk tetap murni di hadapan Tuhan, untuk tetap tanggung jawab dalam pekerjaan, juga untuk tanggung jawab terhadap apa yang saya pikirkan, apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan. Ya, semoga ini juga menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat bahwa hal buruk itu akan selalu muncul dalam hidup kita. Jangan pernah melupakan dan mengabaikan, tapi kita mesti memberikan juga perhatian, karena dengan menyadarinya, dengan memperhatikan, kita lalu tahu bahwa inilah saatnya saya membuang yang kurang baik dan mengembangkan yang baik.
Terima kasih. Semoga permenungan saya yang singkat tentang terang Tuhan yang memimpin saya selama saya bekerja di kebun anggrek ya bisa menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Anda semua akan diberkati, akan dilimpahkan hikmat pengetahuan Allah dalam hidup kita, akan apa yang dapat kita lihat, akan apa yang dapat kita dengar, akan apa yang kita rasakan, dan akan apa yang kita lakukan. Semua itu kembali memberkati kita, kembali memberikan kelimpahan bagi kita, kelimpahan sukacita, bahagia, kegembiraan, kepuasan batin, dan juga kedamaian. Terima kasih, Tuhan memberkati.